Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yosef, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada konsili Nikea Konstantinopel tahun 325 dirumuskan syahadat panjang yang nanti setelah homili ini akan kita doakan bersama-sama. Perumusan syahadat panjang itu membawa kontroversi tentang Maria. Apakah dia Bunda Kristus atau Bunda Allah? Kontroversi yang berlangsung hampir 1 abad lebih, malah 1 abad lebih. Baru diselesaikan pada konsili Efesus tahun 431. Digambarkan waktu itu di dalam konsili di Efesus tahun 431. Jadi belum di Roma ya, belum, tapi di Efesus, masih di Asia Kecil. Digambarkan bahwa itu 2 kubu yang bertentangan antara Maria Bunda Yesus atau Maria Bunda Allah berhadapan di jalan, dan itu adalah suatu peristiwa besar dan ada kemarahan juga karena posisi tentang mereka yang sangat menghormati Maria atau yang sekedar yang melihat bahwa Maria sebenarnya ya memang manusia biasa, dan karena itu dia adalah Bunda Yesus. Akhirnya konsili memutuskan bahwa nama yang paling baik bagi Bunda Maria adalah Theotokos, diterjemahkan the Mother of God.
bahasa Indonesia menjadi Bunda Allah yang kita rayakan hari ini. Sayang sekali sebenarnya karena terjemahan ini tidak sangat pas untuk membahasakan dalam bahasa gelar dalam bahasa Yunani ini Theotokos. Karena Theotokos itu kalau diterjemahkan harafiah agak panjang, yaitu yang mengandung dan melahirkan Allah. Memang itu adalah ibu atau mother, ibunda, tetapi yang dipentingkan adalah yang dikandung, yang dibesarkan. Maka kata Theotokos itu mungkin lebih ekspresif, lebih mengungkapkan apa yang inti dari iman kita, bahwa Maria mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah Allah. Dan itu adalah misteri besar dalam iman kita. Misteri yang memang hanya dapat diterima sebagaimana adanya, dan atas dasar kebenaran iman ini dibangunlah seluruh landasan iman kita, baik dalam bentuk liturgi, doa-doa, maupun juga rumusan-rumusan iman. Analoginya mungkin tidak terlalu persis, tetapi dalam matematika itu ada yang disebut postulat. Juga semua ilmu sains ya ada postulat, ada teorema. Kalau teorema itu suatu yang sudah dibuktikan ya. Tapi ada postulat yang tidak perlu dibuktikan, tidak dapat dibuktikan. Euclid itu membangun 5 postulat untuk geometri, masih berlangsung sampai sekarang, masih diterima sampai sekarang sebagai postulat. Suatu yang tidak perlu dibuktikan lagi, diterima apa adanya. Dan demikian juga keyakinan iman kita akan Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Kebenaran iman ini diceritakan dengan sangat detail oleh Santo Lukas, termasuk juga kutipan Injilnya yang kita dengar hari ini. Kita mendapatkan catatan yang sangat lengkap, hampir dapat dikatakan lengkap dari Santo Lukas, mulai dari kelahiran atau persiapan kelahiran Yohanes Pembaptis sampai Annunciation ya, kabar gembira, kemudian kelahiran dan atau sebelum kelahiran kunjungan Maria kepada Elizabeth, kemudian kelahiran Maria, kelahiran Yesus, dan seluruh peristiwa yang mengikutinya setelahnya. Dan itu adalah kabar gembira yang diwartakan oleh Lukas sejak awal Injilnya. Yesus yang adalah sekaligus Allah dan manusia. Kabar gembira yang diwartakan itu kita dengar dari bacaan Injil ditanggapi dengan 2 cara. Kita mendengar para gembala yang mendengar berita gembira itu dan pergi melihat bayi dalam palungan, dan setelah melihatnya mewartakan kepada semua orang yang lain tentang apa yang telah mereka lihat, dan bahwa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Tetapi juga ada satu sikap yang lain yang kita dengar dari bacaan Injil ini hari ini, sikap Bunda Maria sendiri. Ketika para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu,
Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kita sekarang ini, saya kira, diundang juga untuk bersikap seperti Bunda Maria. Kita sudah bersukacita akan segala peristiwa kelahiran Yesus hari raya Natal seminggu yang lalu. Kita bergembira bersama keluarga, lingkungan, komunitas kita akan sabda yang sudah menjadi daging Allah yang menjelma menjadi manusia. Hari ini kita diundang untuk merenungkan apa arti itu semua. Kalau para gembala pergi mewartakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar, suatu yang masih di luar mereka, suatu peristiwa yang ada di luar mereka, kejadian-kejadian yang tidak langsung melibatkan mereka, mereka hanya melihat hal itu dan menyaksikan apa yang diwartakan kepada mereka. Bunda Maria merenungkan dan mengundang kita juga untuk merenungkan apa arti semua ini bagi kita masing-masing. Hari ini Bunda Maria mengundang kita untuk berada pada suasana melihat dia, bayi Yesus dan Bapak Yosef, dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa arti semua ini bagi kita? Dan kita tahu bahwa Dialah Allah yang menjadi manusia, yang kehadirannya di tengah-tengah kita membadankan, mewujudkan pujian pemazmur yang kita dengar hari ini. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, kiranya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa dalam diri Yesus, sungguh Allah, sungguh manusia. Kita diundang untuk merenungkan kehadirannya dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kagum, itu juga, tetapi lebih dari itu. Apa arti itu semua bagi kita? Dan di hadapan bayi Yesus yang kelihatan lemah, tak berdaya, kita menemukan realitas diri kita yang juga sama, lemah, tak berdaya, tetapi sekaligus dicintai, dihargai, disolidaritasi. Allah berkenan menjadi sama dengan kita, menjadi solider dengan kita. Maka kita terus hari ini mengingat berbagai rahmat yang datang bersama dengan kehadiran bayi Yesus, kehadiran diri Yesus, damai, sukacita, pengampunan dosa, segala harta surgawi yang diberikan kepada kita, yang membuat kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka pada hari raya Maria, Bunda Allah ini, baiklah kita berhenti memikirkan perdebatan teologis, apakah Maria Bunda Allah atau Bunda Yesus, apakah itu bukan blasphemy, ya, bukan penghujatan. Kita tidak memikirkan segala perumusan teologis yang mungkin juga tidak banyak gunanya bagi dalam hidup kita. Kita
merenungkan kehadiran nyata Allah yang menjadi manusia, yang berkenan tinggal di tengah-tengah kita melalui kesediaan Bunda Maria. Dan itulah rahmat yang kita mohon, yang kita pertama-tama kita syukuri selama tahun yang hampir berlalu ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita seberapapun berat kondisi yang sedang kita lalui. Dan kita dapat menatap tahun ke depan dengan penuh sukacita, bukan pertama-tama karena PPKM sudah dibatalkan, sudah dihentikan, itu juga, tetapi lebih dari itu, sebab Allah senantiasa beserta kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat panjang, syahadat Nikea Konstantinopel. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia digandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada-Nya agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, semoga gerejanya menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat, serta mengajarkan kepada kita untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatannya, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Bapa memberkati nusa dan bangsa kita 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan,
kedamaian dan kesejahteraan umum, serta menuntun kita umat-Nya untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, semoga Bapa mendampingi anak-anak kita untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga karya kasih-Nya semakin diwarnai